Wajib dicoba untuk sahabat petani semua. Ini tumpang sari tanaman waluh dengan tanaman jagung yang ada di lahan persawahan, dan kondisinya seperti ini. Alhamdulillah sangat subur pertumbuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku petani dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Petani Cakep. Oke sahabat petani, pada kesempatan video kali ini saya akan menyepil tanaman waloh ataupun tanaman labu saya yang alhamdulillah untuk kondisi saat ini sudah mulai menjalar. Untuk tanaman labu yang kita tanam ini di dalam tanaman jagung ya. Jadi sudah ada tanaman jagung, dan tanaman jagung saat ini juga sudah mulai mau keluar bunga. Jadi istilahnya trisep ya, itu kita sudah tanami waloh ataupun tanamin labu di bawahnya. Ya tujuannya untuk pemanfaatan lahan itu saja. Ya khusus di bulan-bulan bulan 6 dan bulan-bulan 7 sampai bulan 8 itu ya, yang bisa dilakukan penanaman tanaman labu di daerah kawasan persawahan, di lahan persawahan ya khususnya, Oke, sahabat petani yang semua, mudah untuk dilakukan ini pengairan. jenis tanaman Oke, tidak waloh usah yang berlama-lama lagi, langsung saja kita kita tanam penyepilan di tanaman labu yang kita sela-sela tanam tanaman di dalam jagung. tanaman jagung. Sebelumnya Oke, langsung saja untuk kita ke video penanaman berikut waloh ini. di Terima kasih. awal kemarin itu tanaman jagung ini masih sekitar usia 1 mingguan. Itu segera dilakukan penyusulan tanaman waloh dengan cara tanam benih ya. Tanam benih ini per lubang kita kasih 2 benih dengan bibit waloh ataupun varietas tanaman waloh yang kita beli dengan harga 35.000 ya. Dan alhamdulillah untuk kondisi saat ini berbarengan dengan tanaman jagung pertumbuhannya, nanti tanaman waloh ini sudah menjalar, dan sedangkan tanaman jagung tersendiri juga tetap tumbuh dengan maksimal. Tidak akan terganggu pertumbuhan di antara kedua tanaman ini ya sahabat petani. Oke, untuk perawatan yang pertama tentunya tanaman waloh ini harus dipupuk ya. Pupuk dasar pertama ini yang kita gunakan tentunya tetap gunakan pupuk kandang. Pupuk kandang adalah pupuk pertama, pupuk dasar supaya tanaman walau ini pertumbuhannya lebih maksimal, lebih cepat, dan daunnya juga terlihat lebih segar dan subur. Dan tidak lupa juga tetap menggunakan pupuk kimia. Pupuk kimia tetap menggunakan NPK, dan setelah itu bisa juga dilakukan penyemprotan. Penyemprotan tentunya di sini untuk pencegahan hama ulat itu saja ya, supaya daunnya tetap tumbuh subur dan segar. Ada beberapa jenis tanaman waloh yang sering ditanam tuh seperti labu kuning, itu sering sekali ditanam. Terus labu siam, ada juga labu air, itu adalah jenis-jenis tanaman waloh yang sering ditanam. Dan untuk persyaratan pertumbuhan, tanaman waloh itu akan tumbuh maksimal ataupun optimal ya di iklim yang tropis, itu dengan suhu di antara 18 sampai 30 Celcius. Tanah yang subur, gembur, dan kaya bahan organik dengan pH tanah 5,5 sampai 7,5 untuk pH tanah, dan itu sangat ideal sekali ya untuk pertumbuhan tanaman waloh. Dan untuk penanaman tersendiri, tanaman waloh itu biasanya ditanam dari biji-bijian, dan ini juga kita tanam di biji-bijian ya sahabat petani. Yang ditanam langsung di lahan, jarak tanam yang dianjurkan adalah sekitar 2 sampai 3 meter. Jadi untuk jarak tanam dari sini ke depan itu 2 meteran ya. Karena tanaman waloh memiliki sifat menjalar, jadi nanti kalau sudah dewasa, sudah mau keluar bunga dan buah, tanaman waloh ini akan menjalar ke sana kemari. Jadi sangat memerlukan ruang yang cukup untuk tanaman waloh ini, harus dikasih jarak
yang lumayan lebar. Dan untuk pemeliharaan tanaman waloh membutuhkan penyiraman yang cukup, terutama di masa awal pertumbuhan dan saat berbunga. Pemupukan dengan tanaman dengan pupuk organik ataupun pupuk NPK yang penting juga mendukung pertumbuhan dan pembentukan buah. Jadi biasanya dilakukan pengairan sekalian dilakukan pemupukan juga menggunakan NPK. Untuk pengendalian hama pada tanaman waloh, tentunya waloh ini sangat rentan terhadap beberapa hama seperti kutu daun ya. Kutu daun itu bisa mengakibatkan daun tanaman waloh ini tidak bisa berproses secara maksimal. Itu akan tidak bisa melebar ya. Itu keserang hama kutu-kutuan untuk tanaman waloh ini, daunnya ataupun pupus yang atas itu tidak bisa berkembang dengan baik kalau terserang kutu-kutuan, dan itu sangat rentan sekali untuk tanaman waloh. Dan seperti lalat buah, penyakit seperti embun tepung, penggunaan insektisida alami dan rotasi tanaman dapat membantu dalam pengendalian hama dan penyakit. Jadi memang harus rutin-rutin di dalam penyemprotan insektisida. Dan untuk panen buah waloh ini biasanya setiap panen setelah 3 bulan, setelah tanam 3 bulan ya, usianya itu kan 3 bulan. Buah yang sudah matang biasanya memiliki kulit yang keras dan berwarna cerah. Jadi untuk usia tanaman waloh ini panennya itu 3 bulanan ya sahabat petani. Dan manfaat buah waloh ini, buah waloh juga kaya akan vitamin A, serat dan nutrisi lainnya. Waloh bisa diolah menjadi beberapa macam makanan. Banyak penggunaannya untuk tanaman waloh ini. Beberapa industri pangan yang bisa digunakan menggunakan tanaman waloh ini. Kalau pas harga mahal ya, itu enak sekali panen tanaman waloh ini karena kan kita mudah cara panennya, tinggal petik dan cepat didapat ya sahabat petani. Tinggal petik, kalau harganya satu buah itu bisa 5.000 sampai 10.000, itu sangat menguntungkan sekali karena tanaman waloh ini satu batang saja itu bisa menghasilkan buah banyak ya, karena dia menjalar. Apalagi kita tanam beberapa titik, kita beli 2 pes itu saja sudah banyak sekali keuntungannya kalau sedang buah waloh itu harganya stabil dan tinggi. Jadi sangat menguntungkan sekali untuk para petani yang mau membudidaya tanaman waloh. Perawatannya juga sangat mudah sekali. Untuk perawatan juga cukup mudah untuk tanaman waloh ini, tidak memberatkan kita. Paling tinggal rutin penyiraman, penyemprotan hama ulat pada daun itu saja, dan pemupukan juga cuma sekali. Itu masih tumbuh. Yang penting ada pupuk dasar yaitu kotoran sapi ataupun pupuk kandang lainnya. Nah seperti ini yang kita tumpuk di akar tanaman waloh. Oke sahabat petani, mungkin untuk video kali ini itu dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen, dan nyalakan juga loncengnya biar selalu aktif mengikuti video terbaru dari Petani Cakep seputar pertanian. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.